Media Vietnam tuding Indonesia pakai trik untuk menyulitkan lawan. Media Vietnam menuding tuan rumah Indonesia sengaja memakai trik untuk menyulitkan lawan-lawannya di Piala AFF U19 2024. Timnas Vietnam U19 dipastikan tersingkir dari Piala AFF U19 2024. Mereka gagal bersaing di grup B setelah hanya mampu mengumpulkan 1 poin. Media Vietnam menyebut Garuda Muda banyak diuntungkan panitia penyelenggara pada Piala AFF U19 edisi kali ini. Tuan rumah U19 Indonesia mendapat banyak keuntungan. Semua lawannya menderita kekalahan di turnamen. Memang Vietnam ini sering sekali cari gara-gara dengan Indonesia gitu. Media-media mereka ini selalu menyudutkan timnas Indonesia. Nah, yang terbaru mereka bilang Indonesia ini didukung dari panitia pelaksana sehingga mereka tidak bisa melaju ke babak semifinal. Padahal sebenarnya sepak bola mereka ini lagi bapuk-bapuknya gitu. Kita lihat 3 kali pemain beruntun dengan timnas Indonesia. Itu timnas mereka tidak mengalahkan timnas Indonesia. Nah, dari situlah mereka mulai mencari-cari kesalahan Indonesia. Yang terbaru mereka mulai mencari-cari kesalahan Indonesia soal Piala AFF U19 karena mereka ini tidak tembus ke semifinal. Mereka bilang timnas Indonesia ini diuntungkan dengan sebagai tuan rumah, kemudian panitia pelaksana itu mendukung timnas Indonesia. Jadi menurut saya mereka ini sebenarnya sepak bolanya itu tidak maju karena seperti ini, nyinyir terus, tidak bisa untuk mengembangkan sepak bola mereka. Padahal kalau kita lihat sebelum-sebelumnya justru Indonesia yang tidak sanggup mengalahkan Vietnam, tetapi sekarang terbalik, mereka tidak sanggup Malaysia, justru di kandang sendiri pun mereka dibantai habis-habisan 3-0 tanpa balas, teman-teman. Nah, itu sebabnya mereka nyinyir dengan timnas Indonesia. Ngeri, Malaysia siap ganyang tim nasional Indonesia di semifinal Piala AFF meski cuma istirahat sehari. Untuk tim nasional Malaysia ini aku kasih tahu ya, jangankan Malaysia, Jordania aja kita kalahin 4-1, Australia kita kalahkan 1-0, bahkan sekelas Korea aja kita pulangkan untuk melaju ke semifinal. Bukan semifinal AFF, tapi semifinal Piala Asia. Sekarang semifinal Piala AFF, tentu Indonesia akan menang mudah menghadapi Malaysia di semifinal nanti. Apalagi Indonesia tuan rumah, yang mana supporter akan datang berbondong-bondong ke Gelora Bung Tomo untuk beri dukungan kepada tim nasional Indonesia. Jadi jangan terlalu jumawa mengatakan akan mengganyang Indonesia di semifinal Piala AFF. Menurutku malah sebaliknya, kalau Malaysia akan selesai di tangan Indonesia 5-0 di semifinal. Malaysia ini kadang-kadang mereka sesumbar gitu. Mereka koar-koar di awal, tetapi mereka justru habis napas di menit-menit terakhir gitu. Kita lihat, belajar dari pengalaman sebelumnya, mereka di Piala Asia itu justru pulang dengan pikul telur ayam gitu, bawa telur ayam. Mereka tidak sanggup mencetak poin di sana gitu. Nah, kemudian di Piala AFF ini justru mereka sesumbar gitu. Mereka ingin membantai Indonesia di kandang sendiri. Menurut saya itu mustahil karena Indonesia sekali lagi diuntungkan dengan statusnya sebagai tuan rumah. Kemudian Indonesia kayak diuntungkan dengan supporter yang pasti akan mendukung mereka, akan membludak di Gelora Bung Tomo nanti, teman-teman. Jadi untuk Malaysia ya kalian berhati-hati saja. Tetapi menurut saya apapun itu bisa terjadi 90 menit selama bertanding. Jadi Indonesia juga tidak usah terlalu sombong, tidak usah terlalu jumawa. Nah, jangan sampai justru Malaysia bisa membalikan keadaan. Jadi harus berhati-hati, tetap bermain waspada, bermain cantik supaya kita bisa membungkam mulut Malaysia yang seolah-olah merendahkan timnas Indonesia. Kira-kira seperti itu. Demi harga diri, Thailand pun ogah ketemu timnas Indonesia di AFF 2024. Ternyata Thailand bersyukur tidak bertemu dengan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di babak grup AFF 2024. Harga diri Thailand saat ini sedang dipertaruhkan untuk bisa mempertahankan gelar juara AFF. Jika sampai kalah di babak grup, akan menjadi sebuah hal yang memalukan bagi Thailand. Itulah mengapa Thailand berpendapat bahwa sebaiknya di babak grup tidak langsung bertemu dengan timnas Indonesia. Berhadapan dengan timnas Indonesia adalah hal yang sangat menakutkan dan berbahaya bagi negaranya. Kemungkinan terburuknya adalah tersingkir di babak grup akibat kekalahan menghadapi timnas Indonesia. Thailand ini salah satu negara kuat yang
tidak bisa dianggap sebelah mata oleh timnas manapun termasuk Indonesia, karena mereka ini berada di 101 peringkat FIFA ya, jadi mereka ini termasuk yang kuat juga di dunia, bisa tembus 101 peringkat 101 FIFA. Jadi untuk Piala AFF ini mereka tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita tahu Thailand ini langganan juara, langganan final, semifinal juga. Jadi untuk timnas Indonesia di Piala AFF ini saya pikir harus membantai Thailand sehabis-habisnya. Jangan sampai Thailand yang justru membantai kita Indonesia. Tetapi kembali lagi, Indonesia yang sekarang sudah berubah, tidak sama lagi kayak dulu. Jadi negara-negara seperti Thailand pun ya mungkin akan sedikit silih Indonesia begitu. Mereka akan sedikit takut ketika bertemu dengan Indonesia, karena mereka melihat kekuatan sepak bola Indonesia sekarang berbeda jauh dengan era-era sebelumnya. Ya, kira-kira begitu teman-teman. Fans kardus yang teriak-teriak AFF. Gue bilang lu pilih mana? Singapura itu 4 kali menang AFF, betul. Gak pernah main di Piala Asia. Iya benar. Lu pilih mana? Mau kayak Singapura atau mau kayak atau nggak pernah menang AFF tapi lu main di Piala Asia? Gak bisa jawab juga mereka. Ya rutin Piala Asia lah. Nah, exactly. Makanya gue bilang kita kalau lolos grup untuk gue value-nya lebih berharga daripada 10 piala Pak AFF. Iya betul. Iya. Lebih membanggakan. Ya, jauh lebih membanggakan. At least kita bisa bersaing di level Asia. Iya. Masa penduduk 275 juta levelnya cuma ASEAN AFF. Jadi AFF ini ya sebagai ajang uji coba saja untuk mengetahui sejauh mana kedalaman skuad timnas Indonesia. Nah, saya setuju dengan statementnya Pak Erick Thohir. Dia bilang ya kita kasih aja pemain-pemain junior ya, yang belum pernah bermain untuk timnas, ya kasihlah mereka ke sana supaya mereka bisa merasakan atmosfer bermain di timnas. Ya semoga Pak Erick Thohir ini menepati apa yang dia bicarakan. Dia omong bahwa harus pemain-pemain lokal lah yang harus ke sana begitu. Jangan sampai pakai pemain timnas yang sering bermain dengan STY, karena ini akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Jadi jangan sampai pakai pemain-pemain yang sering turun di starting 11-nya coach STY, karena ini sangat berbahaya untuk mereka. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena negara-negara ASEAN ini tipikal permainan mereka ini agak sedikit keras dan kasar. Jadi kalau kita paksakan pemain-pemain kita seperti Justin Hapner, Jay Itzes, Rafael Struijk dan yang lain-lain, itu akan menimbulkan cedera untuk mereka, jadi bisa merugikan timnas kita teman-teman. Jadi ya semoga pemain-pemain lokal yang bermain untuk Piala AFF ini jangan pemain-pemain diaspora, jangan pemain-pemain lokal yang sering bermain untuk coach STY. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Masyarakat Malaysia ledek timnas Indonesia U19 yang menang 2-0 atas Kamboja U19 di Piala AFF U19 2024, katanya King Asia. Timnas Indonesia U19 menang 2-0 atas Timnas Kamboja U19 di Piala AFF U19 2024. Masyarakat Malaysia meledek kemenangan tersebut di media sosial, menyebut Indonesia King Asia hanya menang tipis. Akun X Tepung Pelita mempertanyakan kemenangan dengan skor 2-0 melawan Kamboja yang dianggap tim lemah. Netizen Indonesia sering membagikan momen sombong setelah kemenangan timnas, menyebutnya King Indo atau King Asia. Ujian tersebut juga diberikan kepada timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 mengawali Piala AFF U19 2024 dengan kemenangan telak 6-0 melawan Filipina U19. Banyak yang memprediksi kemenangan telak melawan Kamboja, namun hasil akhir hanya 2-0. Ya, Malaysia dengan Indonesia ini sama-sama subur di Piala AFF U19 2024 ini, jadi ya tidak bisa dipandang sebelah mata juga ya. Malaysia ini bantai Brunei Darussalam kalau tidak salah 11-0. Jadi wajar juga kalau mereka pertanyakan Indonesia kenapa hanya menang lawan Kamboja ini 2-0 begitu, padahal sebenarnya bisa bantai Kamboja. Tapi itulah pertandingan ya, yang dianggap mudah justru ya susah begitu, sulit untuk dimenangkan. Kira-kira begitu teman-teman. Timnas Indonesia U19 lagi-lagi cuma dapat poin 3 doang di pertandingan babak penyisihan grup Piala AFF U19 2024. Setelah tadi lawan Kamboja, Indonesia menang 2-0 doang. Kita lihat aja tadi sepanjang pertandingan Kamboja lebih milih main bertahan, parkir bus bukan parkir odong-odong. Untung aja skuad timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF kali ini bisa bermain sabar, biarpun tadi akrasi operannya nggak tinggi-tinggi banget, tapi
kesabaran dari skuad Garuda Muda akhirnya bisa membongkar pertahanan rapat dari Kamboja. Ditambah lagi timnas Indonesia bisa manfaatin crossing dari sisi sayap yang merupakan kelebihan dari skuad Garuda Muda di ajang Piala AFF kali ini. Terbukti 2 gol Indonesia yang dicetak sama duo center back-nya Kadek dan Iqbal ini berawal dari situasi set piece umpan dari Kaviatur. Kalau udah kayak gini caranya sih lawan Filipina menang, lawan Kamboja menang ya. Indonesia tinggal buat lawan yang tangguh aja nanti di babak final. Ya, kita semoga nanti lawan Malaysia di semifinal ini jangan sampai salah-salah umpan. Jangan sampai permainan individu yang ditonjolkan. Semoga jangan sampai seperti itu, karena kita berharap mereka bermain ya terbuka, bermain sebagai tim, jangan sampai menonjolkan skill individu mereka lah, supaya bisa bermain efektif, gameplaynya berjalan dengan baik, supaya yang tonton mereka pun itu ya merasa terhibur karena permainan mereka menarik, memenangkan pertandingan berdasarkan gameplaynya. Jadi ya Indonesia bermain menang pun kita bangga begitu. Jangan sampai menang karena ya gol-gol lemparan ke dalam atau ya istilahnya jatuh dari langit. Ya, semoga nanti Indonesia lawan Malaysia ini mereka bermain lebih terbuka lagi, lebih menyerang lagi supaya bisa memenangkan pertandingan. Karena memenangkan pertandingan lawan Malaysia ini itu harga mati untuk tembus ke final, teman-teman. Nguyen Quang Hai menangis di bangku cadangan saat Vietnam dihajar Indonesia. Agensi pemain Donato Versini mengungkap alasan dibalik air mata itu. Vietnam dibenamkan Indonesia 3 gol tanpa balas saat bertanding di Stadion Maidin. Dalam beberapa momen, Quang Hai bahkan melakukan pemanasan. Tapi, dia tak kunjung dimainkan oleh Philippe Troussier. Kekesalan ditunjukkan oleh Quang Hai dengan menendang barang saat menuju bench Vietnam di tengah pertandingan. Tangisan Quang Hai kemudian viral di media sosial. Menurut sang agen Donato Versini, setelah pertandingan pertama melawan Indonesia, Quang Hai sangat sedih. Itu karena terlalu sombong dengan Indonesia. Jadi itulah dibalas habis-habisan sama timnas Indonesia yang sudah berbeda dari timnas sebelumnya. Bisa gegerkan publik tanah air sekaligus. Begini pernyataan janggal dan mengejutkan pelatih Malaysia U19 jelang lawan timnas Indonesia U19 besok malam di babak semifinal Piala AFF U19 2024. Di luar dugaan malah ngomong gini. Bisa bikin fans timnas Indonesia ketawa super ngakak melihatnya. Menjelang laga, pelatih Malaysia Juan Torres Garrido mengungkapkan kekhawatirannya tentang keuntungan waktu istirahat bagi timnas U19 Indonesia. Indonesia memiliki 1 hari istirahat lebih banyak dibandingkan Malaysia, yang menurut Garrido merupakan keuntungan signifikan. Meskipun begitu, pelatih asal Spanyol ini bertekad untuk mempersiapkan timnya sebaik mungkin. Kami harus menyesuaikan kondisi dan menghadapi pertandingan ini dengan cara terbaik, ungkap Garrido dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Thailand. Indonesia dan Malaysia terakhir kali bertemu di ASEAN Cup U19 pada edisi 2018 lalu, tepatnya di babak semifinal. Kala itu tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Malaysia dengan skor 3-4 setelah melalui babak perpanjangan waktu. Nah, semoga besok malam timnas Indonesia bisa kasih kalah Malaysia dan membalas dendam dengan apa yang sudah pernah dilakukan Malaysia terhadap timnas kita, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita. Jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.